Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita semua masih berada dalam masa pandemi COVID-19 ya. Saya harap dan menghimbaukan kepada ibu-ibu semua agar selalu menjaga kesehatannya, kesehatan diri, kesehatan lingkungan, mematuhi protokol-protokol kesehatan, dan tentunya jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang bervitamin agar tubuh menjadi sehat dan terhindar dari virus COVID-19, khususnya kepada ibu-ibu yang saat ini sedang hamil ya, agar anaknya terhindar dari stunting ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan materi kita yang bulan kemarin ya. Nah, kira-kira ibu-ibu masih ingat materi kita bulan kemarin? Masih. Masih ya. Nah, kira-kira apa sih materi bulan kemarin? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan ibu. Materi bulan kemarin kita membahas tentang stimulasi, Pak. Ya, benar sekali Bu ya. Jadi materi kita sebelumnya kan materinya adalah bagaimana cara mendukung ayah dan ibu melakukan stimulasi kepada janin yang di dalam kandungan ya. Nah ya, sekarang kira-kira stimulasi itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, silakan Ibu Yanti lagi. Stimulasi itu adalah usaha kita untuk merangsang pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Ya, benar sekali Bu ya. Jadi stimulasi itu adalah bagaimana rangsangan yang dilakukan oleh orang tua kita ya, sejak janin di dalam kandungan sampai nanti anak itulah lahir ya, yang mana tujuannya adalah untuk merangsang semua sistem indranya seperti penglihatan, pendengaran, perabahannya, pembauannya, pengucapannya, termasuk gerakan kaki, tangan, dan tentu saja motorik otaknya. Nah, itu yang dinamakan stimulasi ya. Ya oke. Hari ini materi kita adalah melanjutkan materi sebelumnya. Nah, materi hari ini kita akan membahas bagaimana jenis-jenis atau cara-cara menstimulasi janin dalam kandungan ya. Nah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kira-kira ibu-ibu sudahkah membawa sesuatu yang saya minta kemarin? Masih ingat apa yang dibawa? Masih. Nah, apa yang dibawa? Senter. Ya benar, senter ya. Nah, semua ada senternya, coba angkat senternya semuanya. Ya, semuanya ada ya. Ya, wah ini senter Ibu Yanti paling besar ini ya. Ya, senter siapa Ibu? Senter bapaknya ya Bu ya? Iya. Nggak apa-apa ya. Kalau walaupun senternya berbeda, yang penting berfungsi ya, nyala ya. Sekarang coba semuanya nyalakan senternya. Saya mau lihat. Ya, bagus sekali berfungsi. Ya sudah Ibu, matikan senternya. Ya, silau ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya saya akan membagi ibu-ibu dalam beberapa kelompok. Di sini saya akan bagi sebanyak 3 kelompok ya. Nah, untuk pembagiannya kita urut sesuai absen saja ya. Ya. Pertama, kelompok pertama ini ada Ibu Erna, Ibu Ratna, dan Ibu Wardah. Ini kelompok pertama ya. Kelompok kedua Ibu Dewi, Ibu Yanti, dan Ibu Jumi. Nah, itu kelompok kedua Bu ya. Kelompok ketiga ada Ibu Sari, Ibu Halimah, dan Ibu Santi. Nah, jadi masing-masing kelompok silakan berpisah ya, menjadi satu, dan jangan lupa jaga protokolnya. Nanti apa yang dibahas? Nah, saya akan menugaskan setiap kelompok untuk berdiskusi Ibu. Nah, diskusinya apa? Diskusinya adalah bagaimana atau cari ya peralatan-peralatan yang di rumah yang bisa ibu-ibu gunakan untuk menstimulasi anak atau menstimulasi janin yang ada di dalam kandungan ya. Nah, nanti ibu diskusikan dan ibu catat di sini ya. Ini saya akan bagi satu-satu, nanti silahkan ibu catat di sini peralatan apa saja dan bagaimana cara menggunakannya untuk menstimulasi janin di dalam kandungan Bu ya. Nah, itu. Dan setelah selesai berdiskusi, saya beri waktu kurang lebih 5 menit Bu ya. Nanti perwakilan satu-satu, satu kelompok satu orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga saya akan meminta nanti mempraktekkan bagaimana cara menstimulasi janin di dalam kandungan Bu ya. Nah, sekarang saya akan bagi ini satu-satu Bu ya. Maksudnya satu kelompok, satu kelas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari kelompok usia janin 3 bulan kedua. Peralatan di rumah untuk menggunakan stimulasi pada janin pertama adalah senter. Caranya, arahkan senter yang menyala ke perut Anda sambil menggerakkannya ke kiri dan ke kanan atau atas bawah. Yang kedua, alat musik. Bisa kita lakukan dengan cara memutar musik lewat HP agar janin di dalam kandungan bisa mendengar musik tersebut. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Terima kasih Ibu Yanti. Sekarang saya meminta Ibu Yanti untuk mempraktekkan bagaimana cara menstimulasi janin di dalam kandungan. Tapi mohon maaf Ibu Yanti ya, Ibu Yanti sedang mengandung, sedang hamil ya. Berapa bulan Ibu? 4 bulan. 4 bulan. Nah, sekarang kebetulan nih karena 4 bulan kita gunakan stimulasi menggunakan senter ya. Nah, sekarang bisa Ibu Yanti menggunakan center bagaimana cara mempraktekkan simulasi atau stimulasi untuk janin di dalam kandungan. Silakan Ibu Yanti bagaimana? Baik, ya. Tetap kiri kanan atas bawah ya. Ya, sudah Ibu Yanti. Ya, sudah ya. Kasihan anak Yanti ya. Kasih lau ya. Terima kasih Ibu Yanti. Bisa Ibu Yanti duduk lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yanti ya. Ya, untuk Ibu Yanti yang sudah mempraktekkan tadi, kira-kira Ibu bagaimana sih perasaan Ibu setelah mempraktekkan menstimulasi janin di dalam kandungan menggunakan senter ya? Bagaimana Bu perasaannya, bisa diceritakan? Jadi perasaan saya setelah perut di senter tadi sih seperti ada yang bergerak-gerak di dalam perut, tetapi masih dalam gerakan kecil saja sih. Di sini saya sudah membuat beberapa table ya, beberapa kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kesimpulannya adalah untuk stimulasi janin di dalam kandungan itu bisa dibagi menjadi 3 jangka waktu ya, yaitu trimester pertama, jangka waktu trimester kedua, dan jangka waktu trimester ketiga ya. Jadi untuk jangka waktu trimester pertama ini dari 1 bulan sampai 3 bulan ya. Nah, itu jenis stimulasinya bisa menggunakan dengan sentuhan ya, cukup dengan sentuhan saja. Nah, kegunaannya adalah untuk membentuk jaringan otak, gerakan refleks, dan janin juga mulai bertumbuh pada waktu trimester pertama. Nah, alat bantunya bisa dengan tangan orang tua, ya, tangan kita, atau tangan orang terdekat seperti kakek, nenek, ya. Asal jangan menggunakan tangan tetangga, ya. Takutnya salah paham nanti, ya. Nah, yang kedua di trimester kedua, ya. Nanti tolong bisa satu orang membacakan trimester kedua. Siapa? Oh iya, silakan Ibu. Jangka waktu trimester kedua itu jenis stimulasinya adalah suara dan cahaya. Kegunaannya adalah fungsi pendengaran mulai berkembang, fungsi mata dan otak sudah mulai tumbuh. Alat bantunya yaitu musik syahdu, musik rohani, kata-kata positif, lampu senter, dan sinar matahari. Terima kasih Bu ya. Sekarang kita masuk ke jangka waktu trimester yang ketiga. Ini umur janinnya sudah menanjak umur yang ke-7 bulan, 8, dan 9 bulan ya. Nah, stimulasi atau jenis stimulasi yang bisa digunakan di sini bervariasi ya, bisa sentuhan, bisa dengan suara, juga bisa dengan cahaya ya. Karena kegunaannya adalah pertumbuhan otak, pendengaran, penglihatan, dan perasaan ini sedang berjalan menuju kesempurnaan ya. Nah, alat bantunya ya bisa semuanya ya, bisa dengan tangan orang tua, bisa dengan mendengarkan musik, kata-kata positif, lampu senter ini, dan juga bisa menggunakan sinar matahari tentunya ya. Nah, saya sarankan untuk di trimester ketiga ini lebih sering distimulasi janinnya ya, karena pada masa-masa ini adalah masa-masa di mana pertumbuhan otak, pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu menuju ke tahap yang sempurna. Nah, itu ya. Nah, adapun kesimpulan kita pada hari ini ya, materi kita pada hari ini yang pertama adalah bahwasanya stimulasi itu sangatlah penting khususnya bagi janin di dalam kandungan ya. Dan dengan stimulasi itu akan membantu bagaimana perkembangan atau pertumbuhan janin di dalam kandungan itu. Dan yang kedua adalah jenis-jenis stimulasi itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Satu adalah jenis stimulasi menggunakan sentuhan, yang kedua menggunakan suara, dan yang ketiga adalah menggunakan cahaya. Dan itu bisa diterapkan di jangka waktu trimester yang berbeda-beda sebagaimana yang telah saya sampaikan di tabel sebelumnya ya. Ya, mungkin ini saja Bu ya
materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang kita bisa ambil pada hari ini. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada semua ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini bisa berhadir. Dan jangan lupa ya Bu ya untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini di rumah. Dan setelah ini saya minta ibu mengumpul ya kepada saya, kumpulkan tabel janji diri ibu-ibu, karena saya mau ngecek, mau mengontrol bagaimana praktek yang ibu lakukan di rumah sudah atau belum atau sedang dilakukan, dan nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ibu-ibu. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.